Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas 4 ingin mempresentasikan mengenai mene- eh, lap- mengenai keuangan. Ada ininya. Ada. Membangun rasa tanggung jawab tim yang mengedepankan etika bisnis. Proses dan tahapan manajemen keuangan perusahaan. Manajemen keuangan atau financial management adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Kedua, aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. Ketiga, aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas dengan memperoleh pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Oleh karena itu, fungsi pembuatan keputusan dari manajemen keuangan dapat dibagi menjadi 3 area utama: keputusan sehubungan investasi, pendanaan, dan manajemen aktiva. Konsep keuangan manajemen. Untuk menjalankan fungsinya, suatu perusahaan harus menjalankan fungsinya secara baik, karena dalam pelaksanaannya masing-masing fungsi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, sedangkan fungsi keuangan adalah kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana dan menempatkan dana. Tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Seorang manajer juga harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan adanya tujuan dan sasaran yang digunakan sebagai standar dalam memberikan penilaian keefisien keputusan keuangan. Tujuan perusahaan adalah memaksimalisasi kesejahteraan pemilik perusahaan. Banyaknya saham yang dimiliki menunjukkan bukti kepemilikan dalam perusahaan. Kesejahteraan pemegang saham ditujukan melalui harga pasar perusahaan, yang juga merupakan refleksi dari keputusan investasi, pendanaan, dan aktiva manajemen. Kesuksesan keputusan suatu bisnis dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkan terhadap harga saham. Selanjutnya akan dibacakan oleh Karisma. Baik. Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Sedangkan fungsi keuangan adalah kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana dan menempatkan dana. Tahap dalam manajemen keuangan. Tahap perencanaan peramalan keuangan. Peramalan keuangan dalam manajemen keuangan digunakan untuk memperkirakan kebutuhan keuangan di masa yang akan mendatang. Jika manajemen keuangan tidak mencoba untuk mengantisipasi kebutuhan kebiayaan masa depan perusahaannya, maka krisis akan terjadi setiap kali penerimaan kas lebih kecil dari pengeluaran kas. Perencanaan yang baik ditunjukkan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan perusahaan untuk menghadapi kondisi masa depan di mana ketika perusahaan harus membutuhkan adanya pembiayaan tambahan, dan juga ketika perusahaan tidak mampu menghasilkan pemasukan kas. Tahap pelaksanaan
Untuk memperoleh suatu perkiraan lebih akurat mengenai jumlah dan waktu dari kebutuhan dana perusahaan memerlukan suatu anggaran kas. Metode presentasi untuk peramalan keuangan memberikan pendahuluan yang sangat bermanfaat serta biaya rendah untuk mengembangkan anggaran kas yang lebih terperinci yang akan digunakan untuk memperkirakan kebutuhan dana perusahaan. Tahap penelitian. Anggaran di samping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian manajemen juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu organisasi dalam organisasi yang kuat atau lemah. Nanang Fat 2000. Sementara beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik menurut Dedi Nordiawan 2006 48-49. Fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik menurut Dedi Nordiawan 2006 48-49 adalah sebagai berikut. Anggaran sebagai alat perencanaan. Dengan fungsi ini organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan dibuat. Anggaran sebagai alat pengendalian. Dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar, overspending, atau adanya pengeluaran dana yang tidak semestinya, misspending. Anggaran sebagai alat kebijakan. Dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menentukan arah dan kebijakan tertentu. Anggaran sebagai alat politik. Dengan adanya anggaran dapat dilihat komitmen pengelolaan dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Dengan dokumen anggaran komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen dapat diketahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh masing-masing bagian atau unit kerja lainnya. Anggaran sebagai alat penilaian kerja. Anggaran adalah satu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian atau unit kerja telah memenuhi target baik berupa pelaksanaannya, aktivitas, maupun sepenuhnya efisiensi biaya. Anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan, anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat menantang, tetapi masih bisa dicapai. Maksudnya adalah suatu itu hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi juga dengan terlalu rendah. Baik, mungkin akan dilanjutkan oleh Putri Dila. Fungsi manajemen keuangan. Keputusan investasi atau investment investasi diartikan sebagai penanaman modal perusahaan pada aktiva real maupun aktiva finansial. Keputusan finansial merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi akan berpengaruh langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan pada masa yang akan datang. Fungsi pendanaan. Keputusan pendanaan mempelajari sumber-sumber dana yang berada di sisi pasifa. Untuk itu, perlu diperhatikan sumber daya yang biayanya paling minimal dan syarat-syarat yang menguntungkan. Pemenuhan dana dapat dilakukan melalui sumber intern dan sumber ekstern perusahaan. Keputusan dividen. Keputusan ini dilakukan untuk menentukan besarnya persentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividen, stabilitas dividen yang akan dibagikan, dividen saham, pemecahan saham, dan penarikan kembali saham yang beredar. Perencanaan keuangan membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Penganggaran keuangan tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Pengelolaan keuangan menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.
Pencairan keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Penyimpanan keuangan, mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut. Pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan sekaligus sebagai bahan evaluasi. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah cara mengelola sumber-sumber dana dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan efisien dalam suatu kegiatan usaha atau bisnis. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan keuntungan melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan secara sistematik. Manajemen keuangan usaha wirausaha adalah manajemen keuangan yang dijalankan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengelola keuangan. Manajemen keuangan wirausaha perlu mempertimbangkan karakternya yang memiliki kecepatan perputaran dan jenis usaha yang relatif sederhana atau baik dalam skala usaha maupun SDM-nya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wulan Nurhasanah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi. Apa ini teh? Bentar lagi ini. Identifikasi biaya berdasar jenis penggunaan berdasarkan keterkaitan dengan produk yang dihasilkan. Berdasar jenis penggunaan, biaya investasi atau modal tetap merupakan biaya modal tetap yang digunakan untuk membiayai pengadaan barang modal dalam konteks manajemen. Modal tetap digunakan untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan harta tetap atau aktiva tetap dicatat dalam neraca sebagai harta tetap. Biaya modal kerja merupakan jumlah seluruh aktiva lancar, modal kerja kotor, selisih aktiva lancar atas hutang lancar, modal kerja netro, biaya modal kerja diperlukan untuk membiayai perputaran roda operasi usaha untuk memperoleh laba. Pendapatan sebagai hasil dari perhitungan proyeksi produksi dan harga jual diperoleh proyeksi penerimaan pendapatan atau penjualan selama jangka waktu usaha. Sumber dana, 1. Dana modal sendiri berasal dari pemrakarsa atau pemilik proyek, investor lain, dan lain-lain. 2. Pinjaman dari pihak ketiga berasal dari bank, lembaga keuangan non-bank atau supplier. Pinjaman yang diberikan akan menimbulkan beban bunga. Pinjaman dari bank umumnya tidak lebih dari 65% dari kerbrio. Modal sendiri, modal kerjasama, modal pinjaman pemilik tunggal bisnis bebas menentukan jalannya usaha terbebas dari beban pembiayaan. Disiplin atas penggunaan dana harus ada karena tidak ada tekanan pengembalian dari pihak luar, melibatkan pihak lain atau pribadi atau badan usaha. Menjadi pemegang saham membagi resiko bisnis dengan pihak lain. Disiplin penggunaan dana dan operasi usaha. Berbagi keuntungan, berbagi pembagian tugas wewenang lembaga perbankan, bank umum, BPR, dan lain-lain atau koperasi dan lain-lain. Selanjutnya tentang laporan keuangan. Laporan keuangan, laporan yang dibuat perusahaan dalam waktu-waktu tertentu untuk menggambarkan posisi keuangannya pada periode tertentu. Media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemiliknya atau pihak lainnya. Jadi, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan neraca atau balance sheet, laporan laba atau rugi income statement, laporan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau cash flow. Balance sheet neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Komponen neraca terdiri dari aktiva, kekayaan atau harta, kewajiban yaitu utang, modal, ekuitas,
kekayaan, kewajiban ditambah modal. Mungkin segitu tentang presentasi ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh moderator yaitu Nisrina Nabilah. Terima kasih semuanya karena sudah membacakan presentasi hari ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.